terbuka program Doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada bagi Saudara Fitra Desi Nuken akan segera dimulai. Demi kelancaran jalannya ujian terbuka pada pagi hari ini, kami mohon selain tim penguji dan promovendus selama ujian terbuka berlangsung untuk mematikan mikrofon dan tidak menampilkan video atau gambar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namung budaya, salam kebajikan. Ketua Tim Penguji, Bapak Eko Suwardi MSc PhD, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, membuka ujian terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para hadirin sekalian, para wakil rektor dari Universitas Negeri Semarang, para Pak Dekan, para wakil dekan dan semua pengurus yang berkenan rawuh, serta semua hadirin yang kami muliakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujian terbuka bagi Saudara Fitra Desi Nuken dengan ini dinyatakan dibuka. Terlebih dahulu, perkenankan saya membacakan beberapa ketentuan dan juga memperkenalkan tim penguji kepada para hadirin sekalian. Ujian akan berlangsung selama 60 menit, dibagi 8 orang penguji masing-masing kurang lebih 7,5 menit. Lama ujian dihitung sejak promotor mulai mengajukan pertanyaan dan pemberian waktu kepada penguji diatur dan ditinggalkan oleh tim penguji. Pertanyaan supaya diajukan sekali, kemudian dijawab dan diajukan lagi. Apabila jawaban dianggap berkepanjangan agar dapat diberhentikan. Pertanyaan dimulai oleh promotor, co-promotor, tim penilai, dan terakhir tim penguji. Promotor diharapkan menyiapkan pertanyaan cadangan untuk diajukan apabila ada waktu yang tersisa. Selanjutnya, perkenankan saya memperkenalkan tim penguji ujian terbuka atau promosi doktor bagi Saudara Fitra Desi Nuken. Tim penguji terdiri atas 1. Nurul Indralti, Civil Econom Cat Merge PhD, promotor sebagai anggota. Sari Sita Laksmi, Master Management PhD, co-promotor sebagai anggota. Hargo Utomo MBA, PhD, co-promotor sebagai anggota. Wahid Ciptono, MBA, MPM, PhD, tim penilai sebagai anggota. Boyke R. Purnomo, MM, PhD, tim penilai sebagai anggota. Dian Ekowati, MSc, Master Applied Commerce, PhD, tim penilai sebagai anggota. Yulia Arisnani, MBA, PhD, tim penguji sebagai anggota. Rocky Ardiguna, MSc, PhD, tim penguji sebagai anggota. Saya sendiri Eko Suwardi, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada sebagai ketua tim. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Ibu Nurul Indarti untuk berkenan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Namun demikian sebelumnya memperkenalkan dulu calon doktor kepada para hadirin. Waktu kami persilahkan kepada Ibu Nurul Indarti. Terima kasih Bapak Ketua Sidang, Pak Dekan, Bapak Eko Suwardi PhD atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Mbak Promovendus, Mbak Fitra Desi Nuken. Sehat? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, saya akan memperkenalkan promovendus kita pada hari ini yang merupakan bimbingan saya sejak beberapa waktu yang lalu. Nama lengkap adalah Fitra Desi Nuken, lahir sekian tahun yang lalu, tepatnya 21 Maret. Mbak Fitra ini juga bergabung di
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang sejak 2009, tentu hingga sekarang ya. Dan nanti kalau lulus mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi signifikan. Kemudian Mbak Fitra, Saudara Fitra Desi Nuken adalah putri tercinta dari Bapak Joko Slametoro Hadi dan Ibu Nunu Bintarti. Mudah-mudahan beliau berdua hadir di forum ini, juga punya suami tercinta yang selalu mendukung, Bapak Henry Dwi Wahyudi, dan dua buah hati, Dia Ulhaq Wahyudi dan Amania Ulfah Wahyudi. Beberapa publikasi Mbak Fitra, Saudara Fitra juga dilakukan, banyak juga memenangkan hibah ternyata. Kemudian ada publikasi di beberapa jurnal, sayangnya memang belum mengajak promotor dan kopromotor. Nanti bisa berkolaborasi setelah lulus mudah-mudahan. Baik, perkenalan singkat, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Mungkin karena ini pertanyaan pertama, saya tidak akan sangat detail, nanti ada beberapa penguji yang mungkin sangat detail. Saudara Fitra ini mengambil penelitian dengan judul Interaksi Pemangku Kepentingan dalam proses penghiliran hasil riset dan inovasi perguruan tinggi di Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan kepada khalayak dalam forum yang luar biasa pada pagi hari ini, mengapa menjadi penting melakukan penelitian dengan topik seperti ini. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Bapak dan Ibu tim promotor, Bapak dan Ibu tim penguji dan penilai. Terima kasih kepada Ibu Nurul Indarti selaku promotor atas pertanyaan yang diajukan pertama ini. Jadi, arti penting dari topik yang kami ambil adalah berangkat dari keterlibatan mendalam saya sebagai peneliti, sebagai akademisi, pada tugas mandat utama seorang akademisi dan perguruan tinggi sekaligus, yaitu Tridharma Perguruan Tinggi, yang kemudian pada perjalanannya, mandat Tridharma ini berevolusi agar akademisi dan perguruan tinggi menghasilkan kontribusi yang nyata, baik bagi masyarakat maupun level makro secara nasional. Kontribusi ini tidak hanya diharapkan berhenti pada level pendidikan, pengajaran maupun pengabdian masyarakat, tetapi mampu memberikan efek peningkatan kemanfaatan hasil riset dan inovasi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Sehingga titik berat pada disertasi saya ini adalah bagaimana kita memahami peta besar, baik itu level mikro, yaitu akademisi, level meso perguruan tinggi, maupun pada level kebijakan nasional, dalam peta proses mereka saling berinteraksi untuk menghasilkan penghiliran yang kemudian akan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Demikian. Baik, komentar selanjutnya atau poin yang mungkin perlu Fitra jelaskan adalah apa sih yang Anda maksud atau definisi yang dipakai dalam kajian ini, proses penghiliran hasil riset dan inovasi. Bisa diberikan maknanya dan kemudian contoh konkretnya seperti apa? Silakan. Terima kasih. Seperti telah saya sebutkan sebelumnya, mandat utama seorang akademisi dan perguruan tinggi adalah pada pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tidak hanya berhenti sampai di situ, penghiliran memiliki makna bahwa apa yang sudah dilakukan sebelumnya itu haruslah sampai pada masyarakat
sampai kepada para penggunanya, yang itu kita maksudkan dimaknai sebagai memiliki manfaat, bernilai, kemudian tersedia, dan mudah diakses. Jadi makna penggiliran secara sempit makna penggiliran secara mudah dapat dikatakan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh dosen itu menjadi bermanfaat, bernilai, tersedia, dan dapat atau mudah diakses oleh para penggunanya. Apa yang sudah dilakukan oleh para akademisi tersebut. Baik, Anda memilih dua teori utama ya untuk mengungkap fenomena proses penghiliran hasil riset. Itu adalah teori pemangku kepentingan, kemudian teori berbasis pengetahuan, betul ya? Bisa dijelaskan salah satu dari kedua teori tersebut, mungkin lebih ke teori pemangku kepentingan, mengapa teori tersebut yang Anda pakai? Halo? Baik, terima kasih. Berangkat dari disertasi saya menggunakan pendekatan abduktif yang melengkapi dari penelitian deduktif maupun penelitian induktif. Berdasarkan pendekatan tersebut, maka saya menemukan bahwa terdapat beberapa gap dalam secara empiris maupun secara teoritis. Secara teoritis, teori identifikasi dan prioritisasi pemangku kepentingan belum banyak digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi pada penghiliran hasil riset dan inovasi, di mana pada peta literatur aktivitas penghiliran yang yang itu merupakan diksi dari konteks penelitian di Indonesia, peta literaturnya ditunjukkan oleh peta literatur kewirausahaan akademik. Nah, teori pemangku kepentingan menurut Bischoff 2018 yang terbit pada jurnal terkemuka pada bidang manajemen dan organisasi menyebutkan bahwa teori ini ternyata penting untuk menjelaskan fenomena yang terjadi pada konteks penghiliran hasil riset dan inovasi di perguruan tinggi, namun belum banyak digunakan. Teori ini menjelaskan bahwa organisasi dapat memetakan siapa dan bagaimana peran pemangku kepentingan yang dapat mensukseskan tujuan organisasi di dalam melakukan penghiliran ini. Identifikasi dilakukan dengan mengenali 3 atribut utama pemangku kepentingan, yaitu atribut power, legitimasi, dan urgensi. Mereka yang dapat dianggap sebagai pemangku kepentingan definitif adalah pemangku kepentingan, yaitu para pihak, baik itu individu, kelompok, organisasi, yang memiliki ketiga atribut tadi, akumulasi ketiga atribut tadi. Demikian, Ibu. Oke, baik Pak Ketua Sidang, sebenarnya saya ada satu pertanyaan lagi, tapi mungkin karena waktunya sudah 7 menit lebih, saya kembalikan ke Bapak Ketua Sidang. Terima kasih. Terima kasih Ibu Promotor yang telah menyampaikan pertanyaan. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Co-Promotor, Bu Sari Sita Laksmi. Dipersilahkan Bu Sari. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Selamat pagi semua, selamat pagi Mbak Promovendus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya sudah di tahap ini dari ujung, meskipun mundur-mundur tapi akhirnya sampai di sini juga. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ya, untuk meminta klarifikasi Bu Fitra nih. Yang pertama, Anda kan menggunakan 3 perguruan tinggi ya. Ya, cara pemilihannya, jadi sebenarnya case Anda itu apakah perguruan tinggi atau case-nya itu adalah hilirisasi. Nah, jika case-nya itu ada perguruan tinggi atau case-nya hilirisasi, pola interaksinya, itu bagaimana untuk cara memilihnya? Silakan. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Yang pertama, saya
akan mendefinisikan terlebih dahulu yang dimaksud dengan kasus dalam disertasi saya. Jadi yang dimaksud dengan kasus adalah inquiry empiris yang memiliki kelekatan dalam hal konteks maupun ruang dan waktu, di mana kasus ini memiliki keunikan, spesifik, dan memiliki pola. Sehingga atas dasar definisi tadi, maka kasus itu diharapkan dapat menghasilkan insight, kemudian juga menghasilkan insight, dan terakhir adalah bisa melakukan prediksi atau foresight. Atas dasar definisi yang kami rujuk dari beberapa para cendekiawan tadi, maka kasus dalam disertasi saya adalah aktivitas penghiliran hasil riset dan inovasi di perguruan tinggi. Ini yang menjadi kasus. Atas dasar kasus berupa penghiliran ini, maka kami merujuk pendapat YIN 2013, Single Embedded Case Study. Dengan case kasus perguruan tinggi, maka saya mengamati atau mendalami mengamati kasus tadi pada 3 unit analisis, yaitu 3 perguruan tinggi negeri dengan status berbadan hukum. Ketiga perguruan tinggi ini dipilih dengan tujuan untuk memunculkan extreme cases, di mana extreme cases yang kami pilih ini diharapkan dapat menjadi sebuah role model bagi aktivitas penghiliran hasil riset dan inovasi perguruan tinggi di Indonesia. Kurang lebih demikian, Ibu. Terima kasih, Bu Fitra. Pertanyaan berikutnya, ketika Anda menggunakan 3 metode pengumpulan data ya, wawancara, observasi, dan dokumen, bagaimana dan kapan Anda memutuskan sumber data mana yang dipakai dan diekstraksi? Silakan. Baik, Ibu. Ketiganya kami lakukan secara paralel. Artinya, ketika pra penelitian dilakukan, saya lebih banyak melakukan observasi, di mana itu bentuk keterlibatan mendalam saya dalam studi kasus dan sebagai instrumen, human instrumen dalam disertasi saya ini. Kemudian ketika masuk ke tahap penyusunan perencanaan penelitian, di situ saya sudah melakukan wawancara mendalam sebagai alat atau metode untuk menemukan informan. Proses peer debriefing juga dilakukan selama kedua tahap ini. Jadi proses paralel itu akan terus dilakukan. Saya kemudian mentriangulasi kedua metode ini dengan metode dokumentasi untuk menghasilkan sebuah konteks yang menunjukkan bahwa kasus ini memang terjadi di Indonesia dan menjadi bermakna untuk diteliti, menjadi bernilai untuk dipelajari, dan bagaimana kita memahaminya itu akan berpengaruh pada perumusan kebijakan. Demikian, Ibu. Oke, terima kasih. Pertanyaan berikutnya. Dalam temuan Anda muncul 6 skenario ya, Bu Fitra ya, ragam penghiliran. Apakah tipe interaksi penghiliran di semua perguruan tinggi telah terrepresentasikan di dalamnya? Silakan. Terima kasih, Ibu. Dengan berangkat dari pendekatan abduktif, yang kami lakukan pertama adalah memetakan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh akademisi maupun perguruan tinggi. Jadi karena level analisis dalam disertasi saya adalah level multi analisis yang menganalisis interaksi antara level mikro, meso, dan makro, maka pada tahap awal saya memetakan keseluruhannya. Kemudian setelah saya terjun ke lapangan, saya kemudian melakukan menyusun coding yang terdiri dari 2 jenis coding, yaitu theoretical coding, yang dalam hal ini saya sebut sebagai predetermined code, dan
kode-kode yang saya dapatkan dari hasil wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Dari hasilnya dipetakan ada 6 skenario. Dan 6 skenario ini yang memang temuan lapangan konteks Indonesia. Keenamnya bersifat mutually eksklusif. Jadi, mohon maaf, keenamnya tidak bersifat mutually eksklusif. Artinya, ketika seorang akademisi berada pada skenario 6, pada saat yang bersamaan, dia juga memungkinkan untuk melakukan skenario 1, 2, dan 3 misalnya. Demikian, Ibu. Waktunya, Ibu. Baik, terima kasih. Sepertinya waktunya sudah habis, Pak Ketua Sidang. Ya, Sekaligus pasti. saya mohon izin Pak Ketua untuk mohon pamit sesudah bertanya ini yang terakhir. Maksudnya sudah berakhir. Jadi sukses buat Mbak Fitra. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Ketua Sidang. Matur Mbak Nun. Terima kasih Ibu Sari Sita Laksmi PhD atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya kami persilahkan Bapak Argo Utomo MBA PhD untuk menyampaikan pertanyaan kepada Promovenda. Terima kasih. Dipersilakan Pak Argo. Oke, terima kasih Pak Ketua. Saudara Promovendes, saya ingin menanyakan satu hal yang nanti mungkin bisa dijelaskan dengan baik. Pertanyaan pertama adalah mengapa proses penghiliran hasil riset dan inovasi perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini, kalau saya melihat tidak selalu mengikuti kaidah linearitas, seperti halnya proses baku, alur-alur baku yang ada dalam proses adopsi dan inovasi. Bisa dijelaskan mengapa itu terjadi? Terima kasih, Bapak. Jadi berdasarkan analisis pola dan temuan atas ketiga unit analisis dalam kasus penghiliran hasil riset dan inovasi di perguruan tinggi, saya memang menemukan bahwa proses penghiliran itu memiliki kecenderungan sifat yang dinamis dan non-linear. Mengapa demikian? Kompleksitas interaksi, kemudian pemangku kepentingan yang harus dihadapi oleh para pihak ini melibatkan interaksi yang kompleks. Kemudian para pihak yang saling, menurut hasil temuan kami adalah bahwa terjadi fenomena menara gading pada perguruan tinggi di Indonesia ketika kreasi pengetahuan perguruan tinggi dan kreasi pengetahuan oleh pengguna, misalnya dalam hal ini adalah industri, itu berevolusi secara terpisah. Terjadi asimetri informasi yang mengakibatkan apa yang dilakukan perguruan tinggi itu tidak serta-merta dapat diterima oleh penggunanya atau industri. Nah, fenomena inilah kemudian yang membuat banyak terjadi inisiatif-inisiatif oleh pemangku kepentingan definitif, yaitu dalam hal ini adalah akademisi yang dalam temuan disertasi saya adalah dosen inovator yang saya sebut sebagai dosen inovator inilah yang kemudian mereka melakukan inisiatif yang kita kategorikan sebagai non-linear dan dinamis tadi. Baik, kalau begitu apa yang menjadi trigger utama untuk penghiliran kalau konteks keunikan dan non-linearitas itu terjadi di dalam setting perguruan tinggi? Hasil temuan disertasi saya menemukan bahwa ada 2 trigger yang membuat penghiliran ini. Yang pertama, yang berasal dari level individu, yaitu peneliti sendiri, di mana mereka yang bisa sampai pada skenario 6 itu adalah memiliki keterlibatan yang mendalam dalam hal riset, yaitu akumulasi pengalaman, dan memiliki trust atau rasa percaya dari partner industri. Itu dari level mikro.
Kemudian trigger yang kedua, kami menemukan bahwa unit intermediasi unit intermediasi yang dimiliki oleh perguruan tinggi itu memegang peran penting dalam melakukan trigger ini. Unit intermediasi yang memiliki kewenangan eksekutif dalam perguruan tinggi, pada pengamatan kami, fungsi eksekutif ini kemudian mampu mampu mengatasi hambatan birokrasi yang rata-rata ditemui pada organisasi pemerintah di Indonesia. Nah, karena mereka bergerak dalam fungsi level eksekutif, maka insight penting dari disertasi saya adalah bahwa lokus penghiliran terjadi pada level mikro, yaitu akademisi, yang dimediasi oleh aktor level meso, yaitu unit intermediasi di dalam yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Ya. Kalau begitu, apa konsekuensi logis dari temuan yang Anda peroleh itu terhadap kebijakan publik, khususnya bagi penghiliran riset dan inovasi perguruan tinggi, di mana spektrum perguruan tinggi di Indonesia cukup lebar? Kan tidak semuanya dalam status PTNBH. Bagaimana kalau itu statusnya Saker atau PTN BLU dengan konteks yang beragam? Bagaimana Anda menjelaskan hal itu? Betul, Bapak. Konteks perguruan tinggi di Indonesia itu memiliki kurang lebih 4.700 perguruan tinggi, di mana hanya 7% perguruan tinggi negeri yang berstatus negeri. Tetapi dari 7% itu memiliki 73% prodi. Sehingga ketika ini saya mengambil konteks 3 unit analisis perguruan tinggi negeri berbadan hukum, itu harapan kami dapat menghasilkan role model. Untuk itu, karena keragaman yang sangat luar biasa, di mana dalam hal keragaman tinggi, tetapi memiliki kualitas dan relevansi yang belum cukup baik dari hasil pengamatan dan dari hasil pendapat para informan, maka implikasinya adalah bahwa yang pertama kali harus dilakukan oleh para pimpinan adalah merubah paradigma, mendasarkan diri kebijakan pada pemahaman keperilakuan yang menekankan atau merekognisi lokal konteks, di mana lokal konteks inilah yang kemudian akan mempengaruhi perilaku para pemangku kepentingan penghiliran hasil riset dan perguruan tinggi di Indonesia. Kalau keragaman itu terjadi, lalu bagaimana kamu bisa atau saudara Promovendus bisa mengeneralisir dari temuan ini dalam konteks yang lebih luas? Terima kasih. Karena ini adalah studi kasus, maka memang tidak bertujuan untuk mengeneralisir hasil penelitian pada populasi yang lebih luas. Generalisasi menurut Smith 2018 dilakukan secara terbatas, yaitu pada kesamaan isu yang dihadapi oleh perguruan tinggi, di mana sebagian besar perguruan tinggi menghadapi isu yang sama, yaitu kurangnya interaksi antara akademisi level perguruan tinggi dengan para penggunanya, atau yang kita sebut sebagai pemangku kepentingan penghiliran hasil riset dan inovasi. Oke, satu pertanyaan terakhir, dari apa yang saudara Promovendus lakukan, sebenarnya apa kelemahan utama dari studi ini dan bagaimana kamu memitigasi risiko agar publik tidak misleading dengan hasil temuan saudara ini? Keterbatasannya tadi seperti sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa memang karena ini tidak ditujukan kepada generalisasi secara umum, maka generalisasi disertasi ini dilakukan pada persamaan isu. Nah, sehingga implikasinya adalah ketika ini akan diterapkan, maka yang harus benar-benar yang ketika dari 3 unit analisis, yaitu UGM, ITB, dan IPB University ini, maka ketika itu akan diterapkan pada
misalnya perguruan tinggi dengan status di bawah PTNBH harus diterapkan dengan kehati-hatian yang penuh. Misalnya bagaimana fleksibilitas sumber daya dan maturitas dari perguruan tinggi tersebut. Baik, terima kasih. Kami kembalikan ke Pak Ketua. Terima kasih Pak Argo Utomo MBA PhD atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya kami berikan waktu kepada Bapak Wahid Slamet Ciptono MBA MPM PhD. Dipersilahkan Pak Wahid untuk menyampaikan pertanyaannya. Mute. Masih di Pak Wahid. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Saya memiliki 3 pertanyaan kepada Saudari Promovendus. Yang pertama, sesuai dengan riset Onion, terutama layer 3 ya. Coba Anda jelaskan mengapa Anda memilih ya, monometode kualitatif ketimbang kuantitatif. Silakan. Baik, jadi penelitian saya dimulai dari keterlibatan mendalam saya sebagai akademisi di perguruan tinggi yang memiliki mandat Tridharma perguruan tinggi. Kemudian saya mengamati fenomena bahwa kompleksitas interaksi seorang dosen maupun kompleksitas environment yang dihadapi oleh sebuah perguruan tinggi itu belum dipahami sepenuhnya, utamanya karena konteks penelitian mengenai kewirausahaan akademik ini lebih dominan dilakukan di negara-negara maju. Kemudian atas dasar kurangnya pemahaman mengenai fenomena ini, kemudian saya melanjutkan dengan pendekatan teoretikal untuk mendapatkan researchers sense of theoretical. Jadi saya berusaha membuat sebuah peta besar mengenai hasil studi literatur. Dan hasil studi literatur tadi menunjukkan bahwa memang penghiliran hasil riset dan inovasi ini adalah sebuah fenomena yang belum cukup dipahami. Bahkan hingga tahun 2019 pun pada jurnal terkemuka bidang manajemen yaitu Academy Management Review, hal ini masih dibahas. Untuk itu, atas dasar pertimbangan tersebut, maka penelitian dengan metode kuantitatif tentu saja sudah tidak memungkinkan untuk dapat mencapai tujuan pemahaman tadi. Sehingga karenanya kemudian saya menggunakan pendekatan abduktif. Menurut Taylor et al. 2002, pendekatan abduktif ini bisa didekati atau memiliki baik karakteristik kuantitatif maupun karakteristik kualitatif. Dan ini juga tercermin dalam proses-proses disertasi saya. Turunnya riset kualitatif ini dikarenakan kebutuhan studi saya untuk memahami secara luas peta besar bagaimana ragam penghiliran, mekanismenya, pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya, berikut media yang digunakan untuk berinteraksi. Demikian Bapak. Ya, terima kasih. Yang kedua ya, berbasis keunggulan kualitatif method yang saudara pilih, ya. Jelaskan secara scientific justification ya. Findings apa yang saudara peroleh dalam disertasi ini yang tidak didapatkan jika menggunakan metode kuantitatif? Terima kasih Bapak, terdapat 3 pertanyaan penelitian, tetapi dalam hal ini saya ingin menyampaikan insight yang saya temukan, yang menurut pendapat saya, ini saya lakukan dengan sangat time consuming, kalau boleh dibilang dalam arti yang berdarah-darah, yaitu ketika saya melakukan grounded theory as data analysis. Ketika mengidentifikasi atribut pemangku kepentingan dengan berdasarkan derajatnya, yaitu atribut
power, legitimasi, dan urgensi yang kemudian saya identifikasi berdasarkan degree tinggi, rendah, dan sedang. Dari hasil proses yang sangat grounded ini, kemudian saya menemukan bahwa akademisi dan unit intermediasi di perguruan tinggi adalah pemangku kepentingan definitif dalam proses penggiliran untuk konteks perguruan tinggi di Indonesia. Demikian. Oke, terima kasih. Yang ketiga terakhir ya, sesuai dengan taksonomi Bloom, ya, level 6 untuk S3 atau PhD ya. Perlunya ada synthesize untuk menunjukkan ada novelty kebaruan. Coba Saudara Prof. Indus ya, secara kalimat singkat sampaikan temuan konseptual dan kontekstual sebagai kontribusi utama dari disertasi ini yang mendukung level 6 dari taksonomi Bloom itu. Silakan. Terima kasih. Secara tekstual, disertasi saya berkontribusi dalam mengembangkan teori identifikasi dan prioritisasi pemangku kepentingan Michel et al. 1997 dengan cara yang pertama adalah meredefinisi konsep pemangku kepentingan dengan genre perguruan tinggi. Dengan redefinisi ini, saya memberikan kontribusi pada manajemen perguruan tinggi untuk dapat mengenali secara tepat siapa yang berpotensi mensukseskan proses penghiliran hasil riset. Kemudian kontribusi yang kedua adalah saya memperluas asumsi Michel 1997 dengan cara memberikan degree untuk 3 atribut pemangku kepentingan. Selain memberikan degree, saya juga menambahkan 1 atribut lagi, yaitu atribut kedekatan. Di mana keempatnya kami dapatkan dengan proses grounded. Dan secara kontekstual, maka disertasi kami bisa menyampaikan atau menyimpulkan bahwa untuk sampai pada tahap impact atau kemanfaatan baik itu secara akademik, sosial maupun ekonomi, maka runtutannya adalah 3 kata: inovasi, engagement, dan impact. Itu 3 kontekstual di Indonesia yang menjadi kontribusi dari disertasi saya. Demikian. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ketua Sidang, Pak Eko Suwardi. Terima kasih Bapak Wakil Ciptonya PID atas pertanyaan-pertanyaannya. Wah, itu jawabannya sangat ESSB itu. Inovasi, engagement, impact tadi. Untuk selanjutnya kepada Bapak Boyke R. Purnomo PhD. Dipersilahkan Pak Boyke untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ketua Sidang. Selamat kepada Ibu Promovendus atas tahapan yang sudah dilalui. Tinggal 1% lagi saya pikir untuk merayakan dengan keluarga dan orang-orang terdekat. Saya ingin mengelaborasi beberapa hal. Yang pertama, dari pertanyaan penelitian Ibu di nomor 2, hasil riset Ibu menunjukkan bahwa akademisi dan unit intermediasi di perguruan tinggi ini menjadi pemangku kepentingan definitif karena memiliki derajat tinggi pada keempat atribut pemangku kepentingan. Nah, pertanyaannya adalah apa konsekuensi dari menjadi kepentingan definitif ini, khususnya terkait dengan peran dan dominasinya dalam menentukan pemilihan strategi penghiliran riset dan inovasi di perguruan tinggi. Monggo, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Jadi disertasi saya menggunakan teori identifikasi dan prioritasi pemangku kepentingan itu dapat dibedah menggunakan 3 perspektif, yaitu perspektif organisasi, dari perspektif pemangku kepentingan, atau dari perspektif keduanya. Nah, disertasi saya memilih menggunakan perspektif manajemen, sehingga dalam hal ini adalah manajemen perguruan tinggi. Dari perspektif manajemen perguruan tinggi ini, maka
temuan disertasi saya yang menyatakan bahwa akademisi dan unit intermediasi di perguruan tinggi adalah pemangku kepentingan definitif, itu berimplikasi pada sebelum, selama, dan sesudah dosen itu berada di dalam perguruan tinggi. Sebagai contoh, ketika kita mengetahui bahwa mereka yang berderajat tinggi pada atribut legitimasi adalah ketika mereka mampu menunjukkan kapasitas atau kepakaran mereka. Sehingga memang faktor-faktor yang mendukung bagaimana seorang akademisi itu memiliki derajat tinggi pada ketika atributnya itulah yang kemudian harus dilakukan oleh manajemen perguruan tinggi agar ketiganya memiliki derajat atribut tinggi. Demikian juga ketika perguruan tinggi belum memiliki unit intermediasi, maka perguruan tinggi menginisiasi sebuah unit yang dapat mengintermediasi sehingga memungkinkan bahwa para sivitas akademika di perguruan tinggi itu melakukan baik eksploitasi maupun eksplorasi. Yang ini juga menjadi temuan dalam disertasi saya, bahwa mereka yang berderajat tinggi itu memiliki kemampuan untuk keduanya, dan ini yang juga difasilitasi oleh manajemen perguruan tinggi. Demikian, Bapak. Baik, terima kasih. Yang berikutnya, Ibu Promovendus, hasil riset Ibu menjawab pertanyaan penelitian yang pertama, mendeskripsikan ada 6 ragam strategi penggiliran riset dan inovasi di perguruan tinggi. Tadi juga sudah disampaikan sifat dari ragam strategi hasil riset ini mutually eksklusif. Pertanyaannya adalah atas dasar apa pengelola perguruan tinggi kemudian merancang portofolio strategi penggiliran riset dan inovasi tersebut? Monggo, Bu. Pada 3 perguruan tinggi yang menjadi unit analisis, yaitu UGM, ITB, dan IPB, portofolio ini teroperasionalisasikan di dalam target kinerja akademisi. Itu pada level mikro. Kemudian pada level meso, kami menganalisis unit intermediasi, kemudian perusahaan induk di dalam perguruan tinggi, kemudian perusahaan-perusahaan yang di spin off oleh unit intermediasi ataupun oleh inkubator di perguruan tinggi, mereka operasionalisasinya dalam bentuk key performance indicator. Dan baik target kinerja maupun key performance indicator inilah kemudian yang kami rekomendasikan sesuai dengan hasil temuan disertasi ini untuk kemudian dipetakan mana yang menjadi prioritas. Karena keenamnya bersifat tidak mutually eksklusif tadilah, kemudian maka ada prioritas yang memang harus dikembangkan karena sekali lagi perguruan tinggi di Indonesia menghadapi konteks berupa keterbatasan sumber daya. Yang terakhir, Ibu, tadi Ibu di pertanyaan dari penguji sebelumnya mengatakan bahwa di Indonesia itu hampir 5.000 perguruan tinggi dengan ragam karakteristik yang beragam, dari status kepemilikan, orientasi pembelajaran, tingkat keeratan hubungan dengan industri, maupun dari jenis pendanaannya. Nah, dengan jumlah case yang Ibu angkat di disertasi ini, jumlahnya terbatas, apakah hasil riset ini bisa dipakai sebagai rujukan bagi perguruan tinggi lain di Indonesia? Jika iya, bagaimana proses adopsinya? Jika tidak, mengapa? Monggo. Baik, terima kasih Bapak. Temuan disertasi ini dapat menjadi rujukan karena sebagaimana desain penelitian disertasi ini disusun, maka case 3 unit analisis dalam kasus penghiliran ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran terbaik atau role model penghiliran.
Dengan mendapatkan gambaran model terbaik, maka akan ada rekomendasi yang pertama adalah apa ragamnya, bagaimana mekanismenya, kemudian siapa sajakah yang masuk dalam kategori pemangku kepentingan definitif, dan apa media yang digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk saling berinteraksi. Nah, jawaban atas ketiga pertanyaan penelitian inilah yang kemudian dapat digeneralisasi secara terbatas pada perguruan tinggi lain di Indonesia. Dan generalisasi ini sangat dilakukan dengan terbatas dengan cara memperhatikan atau caution terhadap yang pertama adalah diversitas sumber daya, dan yang kedua adalah maturitas perguruan tinggi itu sendiri. Demikian, Bapak. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Ketua Sidang. Terima kasih kepada Pak Boyke M. Purnomo Isti atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, waktu kami berikan kepada Ibu Dian Ekowati, MSc, MF, PhD. Dipersilakan Bu Dian Ekowati untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih Bapak Ketua Sidang atas waktunya, dan selamat untuk Ibu Promovendus Mbak Fitra atas capaiannya sampai saat ini. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan karena Promovendus sebenarnya meneliti tentang interaksi antara pemangku kepentingan. Nah, dari analisis kualitatif yang sudah dilakukan oleh Promovendus, dapatkah Promovendus menilai manakah di antara para stakeholders atau pemangku kepentingan tersebut yang memiliki hubungan atau pola interaksi yang mungkin menurut Promovendus paling menarik atau intens? Mohon dijelaskan. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Menurut pendapat kami, yang paling intens interaksinya atau yang dalam bahasa mudahnya, yang paling sibuk adalah unit intermediasi di perguruan tinggi. Jadi, dikarenakan fungsinya sebagai level eksekutif, baik itu yang kami temukan di UGM, ITB maupun IPB University, unit intermediasi yang dimiliki oleh ketiga perguruan tinggi itu yang paling intens melakukan komunikasi dalam bentuk difusi maupun adopsi teknologi yang dihasilkan oleh para akademisi. Keluasan dan kedalaman jejaring pengetahuan yang dimiliki oleh unit intermediasi inilah yang membuat mereka itu, para pengelola unit intermediasi ini, yang dapat dianggap sebagai pihak yang paling aktif berkomunikasi, baik itu secara internal, pemangku kepentingan internal, maupun dengan pemangku kepentingan eksternal. Mereka juga menjadi bridging atau jembatan dari para pihak ini. Atas dasar pengalaman dari masing-masing perguruan tinggi, unit intermediasi ini juga kemudian harus memperhatikan life cycle dari masing-masing pihak yang mereka jembatani. Sebagai contoh, ketika mereka menjembatani, sebagai contoh saya mengambil contoh adalah kasus di Institut Teknologi Bandung atau di ITB. Salah satu peran dari LPIK ITB adalah mereka yang menghubungkan antara kinerja akademisi dengan pasar. Nah, inilah yang membuat mereka dikatakan sebagai pihak yang paling intens dalam interaksi dalam proses penghidaran hasil riset. Demikian. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan kebijakan, gitu ya. Jadi untuk masa depan, jadi bagaimanakah menurut Promovendus universitas atau perguruan tinggi dalam memprioritaskan tujuan strategik mereka, dalam artian seberapa penting sebenarnya kita perlu menekankan pada kewirausahaan. Jadi mana sebenarnya bagaimana sebenarnya kewirausahaan itu menjadi poin strategik dalam visi universitas.
Terima kasih Ibu. Sesuai dengan payung literatur, disertasi ini menggunakan payung literatur kewirausahaan akademik. Mengapa ini dikategorikan sebagai kewirausahaan? Karena sifatnya yang memiliki resiko, namun berpotensi untuk menghasilkan atau berkontribusi dalam manfaat baik itu ekonomi maupun non-ekonomi. Nah, atas dasar semangat kewirausahaan inilah, maka implikasi atau kontribusi yang ingin kami sampaikan kepada perguruan tinggi adalah bahwa yang pertama, paradigma yang terbentuk adalah bahwa kita tidak bisa lagi mengandalkan paradigma lama sebagaimana misalkan disebutkan oleh Hambledon yang hanya menekankan pada riset dasar. Riset dasar yang tidak melihat pada apa yang menjadi kebutuhan industri. Ketika perguruan tinggi, manajemen perguruan tinggi maupun akademisi mulai berpikir secara entrepreneurial, maka mindset dari riset dasar tadi mulai dapat disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan industri. Untuk itulah, maka step pertama yang memang harus berubah adalah dalam hal paradigma atau baik itu paradigma di level mikro, meso, ataupun di level kebijakan atau makro. Dalam hal ini, yang kami observasi adalah Kemenristek Dikti. Demikian, Ibu. Oke, saya sebenarnya masih ada 2 pertanyaan terakhir, tapi yang terakhir ini aja deh. Pada proses pelaksanaan metodologi, karena ini Mbak Fitra ada di posisi sebagai seorang calon doktor, kandidat doktor. Nah, pada proses implementasi metodologi yang sudah dilakukan, biasanya kita belajar untuk merefleksi, gitu ya, merefleksikan tentang apa yang sudah dilakukan dan apa yang sebenarnya bisa kita perbaiki. Kalau dari sisi metodologi, apa yang kira-kira Mbak Fitra atau Promovendus ini ingin perbaiki jika melihat dan bercermin dari hasil yang sudah ada saat ini? Terima kasih, Ibu. Jadi ini sekaligus menjadi kontribusi metodologis atau dalam hal ini perbaikan untuk metode. Jadi yang saya hadapi, jadi dengan pendekatan abduktif ini, kami berusaha menemukan deviance atau particularity dalam unit-unit analisis. Nah, ketika pendekatan wawancara, observasi, dan dokumentasi ini kemudian belum cukup, menurut pendapat saya belum cukup untuk menangkap kedalaman atau uniqueness dari sebuah kasus di perguruan tinggi, maka apa yang tidak saya lakukan di masa depan adalah saya akan menggunakan pendekatan etnografi yang dikombinasikan dengan etnografi digital. Jadi kita tidak bisa mengandalkan lagi etnografi secara tradisional, tapi etnografi secara digital yang akan membuka black box mengenai mengapa sebuah aktivitas kewirausahaan akademik itu menjadi berhasil dan mengapa sustainability dari sebuah aktivitas akademik kewirausahaan akademik itu menjadi stagnan atau kurang berhasil. Demikian. Oke, terima kasih atas jawabannya. Saya kira waktu saya sudah habis. Saya kembalikan ke Bapak Ketua Sidang. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dian Ekowati atas pertanyaannya. Kemudian yang selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Yulia Arisnani, MBA PhD, untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Silahkan Bu Yulia. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Pertama saya ucapkan selamat kepada Saudara Promovendus di sini. Ini enaknya menjadi penanya yang belakang-belakang semacam itu ya. Jadi tadi di depan itu sudah hampir semuanya ditanyakan gitu ya. Tapi saya ingin melanjutkan. Tadi Saudara usulkan bahwa pimpinan perlu rubah paradigma gitu. Tolong dielaborasi, rubah paradigma tadi. Memang tadi disebutkan ada tidak bisa lagi dengan paradigma yang lama itu. Terus seperti apa konkretnya? Terima kasih Ibu. Jadi paradigma yang saya sebutkan sebagai paradigma lama adalah paradigma birokrasi.
yang sangat rigid dan infleksibel. Artinya ketika hendak melakukan inisiatif kewirausahaan akademik, maka ada pagar-pagar yang kemudian sedikit atau mungkin menghalangi langkah para pihak atau yang kami sebut dalam disertasi ini sebagai dosen inovator. Nah, rigiditas peraturan ini kami pelajari dari misalnya hasil laporan kinerja akuntansi institusi publik, kemudian dari rencana induk penelitian perguruan tinggi. Dari dokumen-dokumen tadi terlihat bahwa inisiatif-inisiatif kewirausahaan akademik itu tidak tercermin dalam dokumen tersebut. Sehingga ketika kami merekomendasikan, maka langkah nyatanya adalah bahwa dari level tertinggi manajemen di perguruan tinggi itu harus mulai menyadari bahwa inisiatif-inisiatif kewirausahaan di level terkecil itu harus mulai masuk ke dalam dokumen dalam bentuk-bentuk yang lebih konkret. Misalnya ketika melakukan tugas-tugas kuliah, itu harapan atau tujuan indikator pembelajaran apa yang kemudian menyentuh atau beririsan dengan aktivitas kewirausahaan akademik. Itu dari level konkretnya itu sudah harus masuk dalam dokumen-dokumen tersebut. Nah, ketika di level-level mikro atau di level-level yang mungkin itu sudah menjadi jadi ketika perubahan paradigma itu dimulai dari pembiasaan, maka harapannya adalah kesadaran atau awareness mengenai inisiatif kewirausahaan akademik itu dapat kemudian dituangkan dalam dokumen-dokumen yang dapat menjadi pegangan para sivitas akademika. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Terima kasih. Mungkin tentang kesadaran itu sendiri, itu bisa jadi sebetulnya sudah sangat luas. Tapi kemudian seperti saudara sebutkan ada rigid dan infleksibel gitu. Nah, dari atribut saudara yang ada power, legitimasi, urgensi, dan juga kedekatan, bagaimana itu bisa dimanfaatkan untuk akhirnya bisa merubah ini? Terima kasih, Ibu. Jadi ada tiga degree yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Untuk meningkatkan kesadaran, awareness kita terhadap inisiatif kewirausahaan akademik ini, ketiga atribut tadi harus terrefleksikan dalam dokumen-dokumen perencanaan, baik itu di level pada dokumen pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat. Ketika misalnya seorang akademisi, dosen, itu memiliki ketiga atribut tinggi, maka kesadaran tadi dapat dimulai dari bagaimana ketika dosen tadi kemudian pada tahap rekrutmen misalnya, manajemen itu sudah mulai mengidentifikasi bagaimana minat atau intensi seorang dosen tadi. Apakah menunjukkan kecenderungan-kecenderungan dia memiliki degree yang tinggi pada ketiga atribut. Itu pada tahap perencanaan. Kemudian ketika sudah ada di dalam organisasi, maka ada proses, baik itu proses pelatihan, proses pemberian target kinerja, yang memaksa seorang dosen, dalam hal ini dalam berupa target kinerja, untuk melaksanakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi, dengan meyakini bahwa apa yang dilakukannya, itu adalah sesuatu yang bermanfaat, bernilai, tersedia, dan dapat diakses oleh penggunanya. Jadi tidak hanya berhenti pada tahap bernilai ataupun bermanfaat, tetapi meyakinkan bahwa apa yang dihasilkan oleh akademisi tadi akan tersedia dan dapat diakses oleh penggunanya. Itu pada level tataran operasionalnya, Ibu. Oke. Ada pertanyaan sepanjang saya membaca disertasi saudara. Tadi terkait juga dengan pemilihan 3 PTN-BH itu. Saudara sebutkan bahwa mungkin yang saudara sebutkan, kenyataannya jumlah PTS itu kan lebih banyak dari jumlah PTN.
dan daya tampungnya juga yang semacam itu. Mengapa tidak ada satupun PTS itu yang kemudian dimasukkan sebagai unit of analysis di sini? Terima kasih. Terima kasih Ibu. Jadi kalau kita melihat peta datanya, maka Indonesia itu memiliki kurang lebih 4.700 perguruan tinggi, di mana yang berstatus negeri itu hanya sekitar 7%. Tapi dari 7% perguruan tinggi negeri itu, komposisinya memiliki 73% prodi. Jadi 73% prodi itu, jadi ada 26.000 prodi perguruan tinggi di Indonesia, baik itu PTN maupun PTS, 73%-nya itu ada di PTN. Gambaran besarnya seperti itu. Nah, dari 73% yang ada di PTN tadi, kemudian ini yang membuat dari hasil kajian literatur memunculkan kebutuhan bahwa kita membutuhkan unit analisis yang menghasilkan sebuah role model atau bagaimana praktik terbaik ini harus dilakukan. Nah, mengapa PTS tidak satupun masuk dalam unit analisis? Karena ada beberapa karakteristik PTS yang jika ini dimasukkan akan mengubah asumsi dasar penelitian. Sebagai contoh misalnya PTS itu dimiliki oleh yayasan, sehingga dalam hal beberapa konteks maka yayasan itu tidak hanya lagi menjadi stakeholder, tapi mereka juga shareholder. Yang ini kemudian akan merubah asumsi dari disertasi saya bahwa yang kita analisis adalah stake atau kepentingan, tetapi tidak masuk dalam unit analisis berupa shareholder. Ini yang salah satu contoh mengapa PTS kemudian tidak masuk ke dalam unit analisis disertasi saya. Oke. Untuk penelitian yang akan datang, apakah saudara merekomendasikan bukan single case tapi multi? Silakan. Terima kasih Ibu. Jadi hasil penelitian disertasi kami itu sudah mulai menggambarkan peta besar. Peta besar apa yang dilakukan, bagaimana mekanismenya, siapa yang berinteraksi, dan media apa saja yang berinteraksi. Ke depan, peta-peta ini relasinya itu belum terbentuk secara sempurna. Artinya antar variabel ini yang dimana kita memiliki focal variabel yang dalam penelitian saya kemudian menghasilkan focal variabel itu berupa impact. Impact ini hanya dapat dihasilkan jika titik-titik ini terhubung. Sehingga untuk penelitian ke depan, saya masih menyarankan untuk menggunakan pendekatan kualitatif yang bisa dikombinasikan dengan pendekatan kuantitatif, namun secara sekuensial. Artinya, pendekatan kuantitatif ini dilakukan secara minimize pada tahap akhir untuk melakukan uji validasi dan reliabilitas dari hipotesis atau proposisi yang dihasilkan oleh penelitian berikutnya setelah disertasi saya ini. Demikian, Ibu. Oke, apakah saya masih boleh satu pertanyaan lagi? Singkat, Ibu. Oke. Pemangku kepentingan, saudara menyebutkan di situ ada masyarakat, ada industri. Siapa yang dimaksudkan masyarakat dan siapa industri di situ? Apakah tidak terjadi overlapping pada saat masyarakat tersebut juga memiliki suatu bisnis? Apakah kemudian dia menjadi part of the industry? Terima kasih. Itu yang terakhir. Terima kasih, Ibu. Jadi dari hasil pengumpulan data, industri oleh perguruan tinggi itu dimaknai sebagai partner mereka di dalam melakukan jenis penghiliran skenario 6. Jadi ada 6 skenario, yaitu yang pertama dari sisi menggunakan produksi pengetahuan, yang saya kemudian dari 6 skenario itu saya bagi 2, yaitu untuk memproduksi pengetahuan dan memproduksi manfaat secara ekonomi. Nah, mereka yang ada di skenario 6, mereka yang sudah dalam tahap komersialisasi ini, kemudian mereka inilah yang kemudian memiliki diksi industri itu adalah yang sampai dalam tahap komersialisasi, di mana proses penerimaan pasar, kemudian tingkat kesiapterapan teknologi, tingkat kesiapterapan pasar itu sudah tinggi.
Nah, itu yang disebut sebagai industri. Sedangkan sebaliknya, masyarakat, mohon maaf sebelumnya, industri itu kami kategorikan sebagai pemangku kepentingan utama dan masyarakat dikategorikan sebagai pemangku kepentingan pendukung. Siapakah yang masuk kategori ini? Mereka adalah dalam menurut informasi adalah UMKM, kemudian masyarakat yang menggunakan teknologi tepat guna hasil skenario 2 dan skenario 5. Jadi menurut pendapat kami yang sudah pula kami konfirmasikan dengan member dalam bentuk member checking, tidak terjadi overlapping istilah antara industri dan masyarakat. Demikian Ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Terima kasih Ibu Yulia Resnani. Untuk selanjutnya Bapak Rocky Adiguna MSc PhD. Dipersilahkan Pak Rocky untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang. Saudara Promovendus, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi masih berkaitan dengan 6 strategi ya, 6 skenario tadi. Jadi Anda menawarkan ada 6 skenario strategi penghiliran hasil riset. Nah, dari 6 itu, apakah Anda melihat ada ketimpangan dalam lanskap penghiliran di Indonesia ya? Apakah landscape-nya sudah ideal atau ada ketimpangan itu dari 6 itu? Gimana analisis Anda? Terima kasih Bapak. Betul sekali bahwa tadi kami menyebutkan sebelumnya dari 6 skenario itu kemudian kami kelompokkan lagi bahwa skenario 1, 2, dan 3 itu memiliki mekanisme produksi pengetahuan, sedangkan skenario 4, 5, 6 memiliki mekanisme untuk menghasilkan manfaat secara ekonomi. Nah, terjadi pola dari analisis pola adalah bahwa akademisi di Indonesia cenderung melakukan skenario 1, 2, 3 yang fokus pada menghasilkan atau produksi manfaat produksi pengetahuan. Kecenderungannya pada tahap itu. Pada tahap ini, para akademisi itu cenderung melakukan yang pertama proses penghiliran secara linear. Jadi mereka berangkat dari riset yang mereka kuasain, mereka berangkat dari riset dasar, mereka tidak melirik kepada apa menjadi kebutuhan industri, itu mendominasi. Ini pula yang kemudian menjelaskan terjadinya lembah kematian, di mana ketika menghasilkan produk, ternyata tingkat kesiapterapan pasarnya menjadi rendah, walaupun memiliki tingkat kesiapterapan teknologi tinggi. Kurang lebih seperti itu. Jadi, penghiliran yang memproduksi pengetahuan lebih mendominasi dibandingkan dengan penghiliran untuk memproduksi manfaat secara ekonomi. Oke, dengan landscape seperti itu, intervensi apa ya yang kemudian bisa meredistribusi ketimpangan itu, gitu, supaya lebih streamline ya? Betul, Bapak. Ketimpangan itu memang menjadi konteks yang melatar belakangi penghiliran atau aktivitas kewirausahaan akademik pada negara-negara berkembang. Pada negara-negara maju, konteks tadi itu, konteks penghiliran tadi dapat dikatakan sudah berjalan linear. Artinya ketika seorang dosen misalnya memiliki penelitian dasar, dia akan kemudian mengembangkannya dalam bentuk paten yang berkolaborasi dengan industri. Nah, atas dasar praktek tersebut, maka kita bisa menerapkannya di Indonesia bahwa pada setiap tahapan penelitian yang dilakukan oleh dosen, maka proses pelibatan atau yang dalam bahasa UGM yang dalam hal ini adalah Direktorat Pengembangan Usaha dan Inkubator menyebutnya sebagai serawung industri. Kemudian konteks yang disebut sebagai teaching industri ini harus mulai menjadi tataran operasional yang menjadi SOP untuk setiap dosen. Itu untuk menyeimbangkan antara penghiliran yang memproduksi pengetahuan dan penghiliran yang memproduksi manfaat ekonomi. Oke, baik. Kemudian kita coba kembali ke topik besar ini dalam konteks kewirausahaan akademik ya. Ini dari studi Anda, kontribusi secara definisi apa yang bisa Anda tawarkan ke topik ini gitu.
Apa sih yang dimaksud dengan kewirausahaan akademik setelah melalui perjalanan panjang dari proses disertasi ini? Terima kasih, Bapak. Jadi, secara teoritis, saya melakukan kontribusi pada redefinisi pemangku kepentingan dengan genre perguruan tinggi. Mengapa redefinisi pemangku kepentingan ini penting? Karena menurut hasil kajian literatur, pemangku kepentingan itu ternyata dimaknai secara luas. Miles 2012 merangkum sekitar 885 pengertian mengenai siapakah yang disebut sebagai pemangku kepentingan. Karena luasnya definisi pemangku kepentingan ini, maka pemangku kepentingan berkesan dapat digunakan oleh siapa saja sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, atas dasar pemikiran tersebut, maka kita perlu mempersempit atau mengkontekstualisasikan definisi pemangku kepentingan untuk genre perguruan tinggi. Disertasi saya menawarkan bahwa siapakah yang disebut sebagai pemangku kepentingan perguruan tinggi adalah baik itu individu, kelompok, maupun organisasi yang kemudian saling berinteraksi dengan prinsip keberlanjutan atau sustainability. Mengapa prinsip ini penting ditekankan pada definisi kewirausahaan, pada definisi pemangku kepentingan? Karena dengan prinsip ini, maka kepentingan yang bersifat jangka pendek akan diseimbangkan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat jangka panjang. Itu kontribusi penting dalam disertasi saya. Oke. Baik, itu dari saya, Pak Ketua Sidang. Saya kembalikan, terima kasih. Terima kasih Pak Rocky Adiguna atas pertanyaan-pertanyaannya. Saya kira dari promotor, kopromotor, kemudian penilai dan penguji sudah selesai. Ada 8 orang sudah menyampaikan semua pertanyaannya. Ini hanya untuk menjaga ini kalau seandainya 4-4 gitu loh, supaya ada tie break-nya ya. Ini saya menambahkan satu pertanyaannya, saya boleh ya. Promovenda, selamat Anda sudah pada posisi ini. Pertanyaan saya, walaupun Anda tidak melakukan komparasi, tapi saya ingin tahu dari analisis saudara ketiga perguruan tinggi itu, apakah dari ketiga perguruan tinggi itu ada pola yang sama? Baik, terima kasih Bapak. Kesamaan pola ditemukan pada saat ketiga perguruan tinggi ini ditetapkan statusnya sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum di tahun 2000. Ketiganya memperoleh status, di mana status ini menyiratkan bahwa mereka memiliki kewenangan baik dalam hal kewenangan atau otonomi baik dalam hal akademik maupun non-akademik. Nah, kesamaan berikutnya setelah mereka mendapatkan status PTNBH, mereka ketiga perguruan tinggi ini mendirikan perusahaan induk. Jadi perusahaan induk inilah yang kemudian melakukan monetisasi atas kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh dosen. Berikutnya, setelah mendirikan perusahaan induk, maka perusahaan induk ini kemudian berperan penting dalam proses pemanfaatan aset, kemudian pengelolaan komersialisasi di perguruan tinggi. Nah, tahap berikutnya yang juga dimiliki oleh ketiga unit analisis ini adalah mereka mulai melakukan spin-off atas unit usaha yang mereka nilai mulai menghasilkan keuntungan secara komersial. Tetapi persamaan berikutnya adalah bahwa spin-off yang dihasilkan dari perguruan tinggi ini sebagian besar digunakan untuk menyelesaikan atau mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh negara Indonesia atau bangsa Indonesia ini. Jadi karakteristik perusahaan yang dihasilkan oleh ketiga perguruan tinggi ini memiliki kesamaan, yaitu menghasilkan solusi atas permasalahan bangsa. Demikian. Saya jawab singkat saja. Ini bias teknologi dengan sosial enggak? Kalau hilirisasi ini. Terjadi, Bapak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Untuk memberikan kesempatan kepada para penguji, maka ujian terbuka untuk Ibu Fitra Desi Nukens dengan ini dinyatakan ditunda. Tim penguji keluar dari forum ujian terbuka untuk melakukan yudisium.
Kami mohon kepada tim penguji untuk mematikan kamera dan mikrofon terlebih dahulu. Terima kasih. Tim penguji memasuki forum ujian terbuka. Kami persilahkan kepada tim penguji dan promovendus untuk kembali menyalakan audio dan kamera. Ujian terbuka dinyatakan dibuka kembali. Dengan ini perkenankan kami menyampaikan hasil ujian terbuka atas nama promovendus Ibu namanya kok lupa ini Ibu Fitra Desi Nuken, ya. Kepada saudara Ibu Fitra Desi Nuken, bisa ditampilkan wajahnya? Ya, oke. Sudah siap ya Bu ya menerima hasil pengumuman ujian ini? Kepada Ibu disampaikan selamat, ya. Ibu dinyatakan lulus sebagai doktor dari FEB UGM dengan predikat sangat memuaskan. Selamat sekali lagi. Ketua Tim Penguji atas nama Rektor Universitas Gadjah Mada menyerahkan hasil yudisium dan ijazah kepada doktor baru. Penyerahan ijazah virtual dilakukan dengan menampilkan ijazah versi virtual. Selamat. Atas nama Rektor Universitas Gadjah Mada kepada Dr. Fitra Desi Nuken ijazah kami serahkan. Promotor menyampaikan pesan-pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya menyampaikan kesan-pesan, izinkan saya mengucapkan salutations kepada beberapa undangan yang hadir, mewakili yang diuji pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran atau bergabungnya Bapak Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan UNES, kemudian ini Bapak Dr. S. Martono, kemudian terima kasih juga hadir Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Bapak Dr. Abdurrahman, Dekan FE UNES Bapak Herianto PhD, kemudian Wakil Dekan Bidang Akademik FE UNES Bapak Dr. Kardoyo, dan Bapak atau Ibu Dr. Amin Pujiati, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan FE UNES, dan Bapak Ibu lain dari UNES, serta semuanya yang hadir di sini. Izinkan saya orang kedua yang mengucapkan selamat kepada doktor baru kita, Fitra Desi Nuken. Selamat akhirnya sampai pada di tahapan ini. Secara pribadi saya bangga dan lega sudah menyelesaikan dan menggiring sampai di penghujung jalan, menghantarkan untuk hasil yang baik, ending yang baik, husnul khotimah. Selamat kepada keluarga, karena pencapaian Bu Dr. Fitra ini tak lepas dari dukungan keluarga yang merupakan hilirisasi keluarga besar Rohadi ya, dan Ibu Bintarti, dan juga dukungan dari suami. Ini anugerah dan hal yang luar biasa harus disyukuri. Selamat untuk keluarga besar. Dengan Bu Fitra ini prosesnya tidak cepat ya, Bu Fitra. Jadi tampaknya cukup lama juga setelah proposal itu 2017 ujian proposal, kemudian dinyatakan lulus ujian disertasi tertutup itu 20 Maret 2020, dan baru berhasil ujian terbuka secara resmi
ijazahnya diresmikan pada hari ini. Jadi saya pribadi dan tim belajar banyak dari proses untuk menghantarkan sampai di tahapan ini. Jadi atas nama promotor, terima kasih kepada co-promotor, ada Bu Dr. Sari Sita Laksmi, kemudian ada Pak Hargo Utomo, PhD, sebagai co-promotor, yang kami bertiga ini juga melakukan proses hilirisasi lahir batin. Terlebih pendekatan tadi ditanyakan Pak Wahid, pendekatan Bu Fitra adalah adaptif monotetik kualitatif yang dalam ranah metodologi penelitian di beberapa business schools, mayoritas business school di Indonesia tidak lazim. Jadi jatuh bangunnya cukup terasa dan tampaknya kami bertiga adalah orang yang juga seperti Bu Fitra dan keluarga paling lega dan bahagia. Akhirnya happy ending. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu penilai dan penguji yang masukannya sangat konstruktif dan luar biasa, sungguh memperbaiki kualitas disertasi yang sudah dilakukan. Kemudian dari saya, Bu Fitra, ini bukan akhir segalanya. Hilirisasi riset masih ditunggu. Jadi buku disertasi adalah salah satu buku hilirisasi yang sudah Anda selesaikan di tahapan ini. Tapi ditunggu hilirisasi berikutnya. Topik yang Anda angkat, Bu Dr. Fitra Desi Nuken, adalah topik yang seksi dan cukup menarik dan sebenarnya jualable ya untuk dipublikasikan. Sayang kalau hanya berhenti di ranah-ranah perpustakaan pribadi gitu. Jadi besar harapan kami dari promotor mudah-mudahan bisa menghasilkan karya yang tidak hanya dinikmati dalam forum ini, tapi juga bisa dinikmati dalam ranah akademisi yang lain. Saya juga ingin sampaikan bahwa disertasi itu tidak ditentukan, jadi seorang doktor itu tidak hanya ditentukan dari mana dia dihasilkan. Anda patut berbangga bahwa Anda merupakan salah satu lulusan terbaik dari kampus terbaik FEB UGM. Tetapi yang lebih penting adalah seorang doktor itu ditentukan bagaimana dia berkontribusi pada keluarga, pada institusinya, dan pada ilmu pengetahuan. Jadi kontribusi konkret itu yang ditunggu. Ada pepatah atau kata-kata orang bijak yang ingin saya kutip dalam forum berbahagia ini untuk Bu Dokter baru kita, Fitra Desi Nuken. Tetaplah menjadi orang baik yang setiap jejaknya itu selalu ada di mana-mana. Yang keberadaannya itu dicari, kehadirannya dinanti, kepergiannya dirindukan, kebaikannya diteladani, dan kematiannya akan ditangisi. Selamat. Sukses, Dr. Fitra Desi Nuken. Mohon maaf jika selama interaksi dengan Bapak Ibu promotor dan kopromotor, Bapak Ibu penguji penilai juga kepada Fitra dan keluarga ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon diikhlaskan. Dan yang penting kita tetap menjaga silaturahmi. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Tim Penguji menutup ujian terbuka program doktor. Sebelum kami menutup ujian terbuka atas nama Dr. Fitra Desi Nuken, perkenankan sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada dokter baru, Dr. Fitra Desi Nuken, dan juga kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Universitas Negeri Semarang, Bapak-Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan, Bapak-Bapak Wakil Dekan, dan juga semua sivitas yang telah mempercayakan pengembangan SDM-nya di FEB UGM. Kami masih menanti untuk yang selanjutnya, ya Bu Nurul dan teman-teman semua. Dan juga mohon nanti sebagaimana nasihatnya Bu Nurul, setelah pulang dari Jogja, langsung ditagih hilirisasinya di UNES, Pak. Karena kontribusi itulah yang dinanti-nanti oleh UNES dan kita semua. Kepada tim promotor kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu semua telah menghasilkan intelektual baru, ya, yang semoga insya Allah ilmunya benar-benar amaliyah, dan juga kepada para penguji
para penilai juga kami ucapkan terima kasih. Lebih khusus kepada Budian Eko, karena namanya hampir sama dengan saya, dari UNER. Ya. Terima kasih Budian Eko, semoga Budian nanti juga menjadi dekan ini, karena Budian itu dekan FEB UNER. Nah, Eko ini kebetulan yang ada di sini, jadi Budian Eko dua-duanya itu. Oke, sekali lagi selamat kepada semuanya, khususnya kepada UNES dan juga kepada keluarga besar Ibu Dr. Fitra Desi Nuken. Sebelum saya tutup, perkenankan kami memberitahukan bahwa Ibu Dr. Fitra Desi Nuken adalah doktor yang ke-4.854 yang lulus dari Universitas Gadjah Mada. Kita beri tepuk tangan. Kemudian beliau juga merupakan doktor yang ke-289 yang lulus ujian di FEB UGM. Kita beri selamat. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirrabbilalamin, dengan ini ujian terbuka untuk menguji Dr. Fitra Desi Nuken dinyatakan ditutup. Tim penguji dipersilahkan memberikan ucapan selamat kepada dokter baru dengan dimulai oleh Ketua Sidang. Kepada Bapak Eko Suwardi MSc PhD, kami persilahkan. Kepada Ibu Dokter baru, Bu Fitra Desi Nuken, selamat atas kelulusannya sebagai dokter. Semoga ilmu Anda benar-benar ilmu yang amaliyah, bermanfaat untuk diri, keluarga, alma mater, dan juga untuk UNES dan bangsa Indonesia. Selamat sekali lagi. Terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Nurul Indarti, Civil Econom Kenmex PhD, kami persilahkan. Sekali lagi, selamat untuk Dr. Fitra Desi Nuken. Semoga dengan gelar yang disandang, semakin meningkatkan derajat takwa, menambah keberkahan bagi keluarga, dan semangat memberikan manfaat untuk institusi dan bangsa Indonesia, juga ilmu pengetahuan. Sukses. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Hargo Utomo MBA PhD, kami persilahkan. Saudara Dr. Fitra Desi Nuken, pertama saya mengucapkan selamat atas apa yang sudah dicapai sampai hari ini. Yang kedua, saya mohon maaf kalau selama pembimbingan mungkin saya paling usil dan paling menohok banyak hal dan membuat kamu sulit dalam menyelesaikan studi. Tapi itu semata-mata untuk membuat kualitas kamu jadi lebih baik. Dan untuk itu mudah-mudahan predikat hari ini membuat kamu jadi lebih baik untuk tidak overconfident dalam banyak hal. Dan selamat mengemban amanah baru. Selamat mengimplementasi ilmu yang diperoleh. Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Wahid Slamet Ciptono MBA MPM PhD, kami persilahkan. Kepada Ibu Dr. Fitra Desi Nuken, selamat atas pencapaian gelar doktor. Ya. Insya Allah ke depan bisa menjadi seorang dokter yang arif dan bijaksana. Ilmu amaliyah ya, harus ditegakkan demi nama baik kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Boyke R. Purnomo MM PhD, kami persilahkan. Dr. Fitra Desi Nuken, selamat atas capaian yang diraih sampai titik ini. Saya yakin tidak mudah perjalanan terjal, tetapi semua terbayar lunas sekarang dengan topik yang menarik di area yang belum banyak riset dilakukan khususnya dalam konteks Indonesia. Kami menunggu membaca hasil hilirisasi riset kaitannya dengan academic entrepreneurship di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Dian Ekowati MSI PhD, kami persilahkan. Ya, selamat Ibu Dr. Fitra Desi Nuken. Alhamdulillah akhirnya semua kesulitannya sudah terbayar. Gitu ya. Insya Allah apa yang sudah dilalui, segala kesulitan, segala hambatan, dan yang semua bisa berhasil dilalui itu membentuk diri kita menjadi manusia yang lebih baik. Insya Allah saya doakan semoga ilmunya barokah dan sudah bisa tidur nyenyak tanpa deg-degan. Terima kasih. Selamat sekali lagi.
Terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Yulia Arisnani, MBA PhD, kami persilahkan. Selamat kepada Dr. Fitra Desi Nuken atas pencapaiannya. Ditunggu-tunggu karyanya untuk mempercepat recovery Indonesia dan semoga tetap membumi meskipun menjulang tinggi. Selamat sekali lagi. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Rocky Adiguna, MSc PhD, kami persilahkan. Kepada Ibu Dr. Fitra Desi Nuken, selamat atas pencapaiannya. Ini momentum menulis jangan sampai turun ya. Setelah lulus ini kemudian karya-karya berikutnya mesti bisa kita baca nih. Kami tunggu. Terima kasih. Ujian terbuka dinyatakan selesai. Seluruh sivitas akademik program Magister Sains dan Doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada mengucapkan selamat dan sukses kepada Doktor baru Dr. Fitra Desi Nuken, serta mengucapkan selamat kembali dan mengabdi di instansinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim penguji meninggalkan forum ujian terbuka.